Tapi kalian itu ya sungguh keterlaluan ya. Bukannya mengademkan situasi malah makin manas-manasin ya. Bikin viti-viti, menyerang Bang Edi dan sebagainya. Bang Edi itu orangnya humble dari itu Anda. Dan yang di belakang kami itu bukan apologet-apologet macam kalian begini. Ketua sinode-sinode besar. Yang nggak mau sebutkan namanya, kalau sebutkan namanya nanti keungkap itu. Ya, yang menasihati kami itu bukan kalian ini, bukan orang-orang TikTok ini, bukan. Ya, ketua sinode gereja-gereja besar, saya kasih tahu Anda yang di belakang kami ini. Itu nggak ada apa-apanya dari mereka yang udah buka gereja di mana-mana. Bukan cuma gembala satu gereja ya, ketua sinodenya. Jadi kalian tuh kayak sok mau nasihatin Bang Edis, mau membungkam mulut Bang Edis. Ada yang mau bungkam, Bu. Tahu nggak sih, kenapa banyak orang disarankan minum madu saat sahur dan berbuka? Karena madu bukan cuma manis, tapi juga jadi bahan bakar alami tubuh saat puasa. Organ pertama yang terbantu adalah lambung. Madu melapisi dinding lambung, bikin perut lebih tenang dan gak kaget setelah kosong seharian. Kedua, hati. Madu membantu proses detoks dan mengubah gula alami jadi energi stabil. Ketiga, otak. Glukosa alami dari madu bikin fokus lebih awet, gak gampang lemes saat puasa. Keempat, jantung dan darah. Madu bantu menjaga aliran energi supaya tubuh gak drop mendadak. Makanya, sahur dan berbuka pakai madu bukan cuma manis, tapi bikin puasa lebih kuat, stabil, dan nyaman. Educlay juga kasih solusinya di keranjang kuning. Tinggal cek madu asli sudah terverifikasi supaya puasanya lebih stabil dan sehat. Follow Educlay untuk fakta menarik tiap hari. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya, Komal? sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Time ya, channel mengedukasi dan menghibur. Berkali-kali Lani Ekowati alias Sofiatul mengungkapkan bahwa di belakang mereka ada organisasi-organisasi besar. Ada ketua-ketua sinode. Ada sinode-sinode gereja besar yang membackup hujatan-hujatan dia dan juga Edis, teman-teman. Yang membackup perjalanan Edis kabur ke Amerika. Yang membackup para Polikardus untuk menghujat agama Islam. Dan sebenarnya, berdasarkan keterangan Sofiatul, ini seharusnya pihak kepolisian bisa menggali lebih dalam. Bisa memanggil ketua sinode-sinode besar di Indonesia untuk dimintai keterangan. Untuk dicek apakah mereka terlibat di dalam hujatan para Polikardus ini. Karena berkali-kali statement dari Sofiatul mengatakan ada sinode-sinode gereja besar. Yang jadi pertanyaan kan, gereja besar mana yang membackup Sofiatul dan Edis? Yang pertama teman-teman harus tahu, sinode itu hanya digunakan di Indonesia. Istilah sinode ya. Terus yang kedua, gereja-gereja besar atau sinode gereja besar jumlahnya
masih bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Jadi kalaupun harus diperiksa, saya rasa nggak susah-susah banget bagi pihak kepolisian untuk mengecek keterlibatan ketua sinode-sinode ini terhadap hujatannya Edis ini. Karena sekali lagi teman-teman, kalau benar apa yang disampaikan oleh Sofiatul, ada keterlibatan gereja-gereja besar di dalam penghujatan mereka, maka jelas ada upaya makar dari pihak pecah belah anak bangsa yang disponsori oleh gereja-gereja besar di Indonesia. Dan ini jelas konspirasi dan juga rencana jahat tingkat tinggi, teman-teman. Ada upaya ingin menghancurkan Islam yang didanai langsung oleh gereja. Ini jelas-jelas pernyataan perang, teman-teman. Sekali lagi ya, kalau terbukti apa yang dikatakan oleh Sofiatul benar, maka gereja sudah terang-terangan memerangi Islam di Indonesia. Dan kita tahu, banyak ketua-ketua sinode, pendeta-pendeta, kalau di depan umat muslim, manisnya luar biasa. Manisnya luar biasa sekali, teman-teman. Coba kalian lihat, pendeta Gilbert Numondong, bagaimana dia membangun image sebagai pendeta yang sangat toleransi, pendeta yang sangat dekat dengan umat muslim. Gilbert Numondong itu dikenal sebagai pendeta yang sangat dekat dengan banyak alim ulama. Tapi apa yang dia lakukan di belakang kita? Bagaimana ceramah di belakangnya? Kemarin, beberapa tahun yang lalu saya ungkap ke publik bagaimana hinaan kepada Islam yang dilontarkan oleh Gilbert Numondong. Tetapi dia berhasil lepas dari jeratan hukum karena punya koneksi, punya teman-teman yang luar biasa. Dan sekali lagi teman-teman, tidak menutup kemungkinan pendeta-pendeta yang lain, ketua-ketua sinode juga sama seperti Gilbert Numondong ini. Di belakang kita, entah apa yang mereka sampaikan kepada jemaat. Belum lagi, bisa jadi ya, merekalah yang mensponsori para Polikarpus untuk menghujat Islam. Seperti yang dibilang oleh Sofiatul. Dana gereja itu gede, teman-teman. Kalau kita bicara sinode-sinode gereja besar, mereka mau keluarkan 2 miliar, 10 miliar, itu uang kecil. Uang kecil. Belum lagi kita dengar ya, bantuan dari luar negerinya, luar biasa kencang. Dan sekali lagi, kita juga pernah melihat keterlibatan antara Kosman bin Sunet, Saifuddin Ibrahim, dengan gereja GBI. Saya rasa teman-teman masih ingat ya. Walaupun langsung disangkal oleh GBI, dikatakan bahwa Kosman sudah dipecat. Dipecatnya kapan, tapi masih diundang untuk pelayanan kemana-mana. Luar biasa ya. Dipecatnya kapan, kok masih bisa diundang dalam kapasitas sebagai full-timer, sebagai pengkhotbah. Luar biasa. Upaya cuci tangan menurut pihaknya Kosman bin Sunet. Jadi yang kita lawan ini organisasi-organisasi yang punya rencana sangat ngeri, teman-teman. Mereka punya dana, mereka punya jaringan, mereka punya kekuasaan. Yang kita lawan raksasa ini, teman-teman. Apalagi kita tahu, masih banyak yayasan-yayasan Islam, ormas-ormas Islam, yang belum aware, yang belum memperhatikan upaya pemurtatan-pemurtatan yang masif dilakukan oleh orang-orang sebelah. Dan ini bukan hanya sekedar pemurtatan lagi, teman-teman. Tapi upaya untuk menghujat Islam yang disponsori oleh sinode gereja besar, menurut klaim Sofiatul. Saya nggak bisa bayangkan ya, bahwa ternyata kalau seandainya itu benar, di depan kita, ketua sinodenya, wah kita toleransi Islam, Kristen, saudara gitu kan. Tapi di belakang mereka bayar penghujat-penghujat ini. Mereka gunakan tangan mulut penghujat-penghujat ini untuk menghujat Islam. Karena mereka nggak mau mengkotori tangan mereka sendiri. Mereka membangun image seakan-akan mereka sangat suci. Mereka orang benar. Tapi ternyata di belakang,
Jujur teman-teman ya, saya kalau bahas beginian, ngeri-ngeri sedap teman-teman. Kalau cuma debat masih mending, bahas ginian nih ngeri. Karena kalau sampai nanti kita bisa bongkar mereka, mereka akan menghalalkan kepala kita itu luar biasa harganya. Kepala saya langsung ditaruh, harga, harus disingkirkan. Itulah kenapa jujur ya, saya pingin sekali gali lebih dalam, cari info lebih dalam sinode mana saja yang membackup penghujat ini. Tapi saya terbatas. Saya terbatas oleh kemampuan, jaringan, dan sebagainya. Dan sekali lagi, ini sangat beresiko teman-teman. Saya berharap ada saudara di luar sana, ada mujahidin-mujahidin muslim yang siap mengambil bagian untuk menggali lebih dalam ini. Siapa sebenarnya sinode-sinode yang terlibat ini? Bayangkan teman-teman, uang gereja itu dipakai untuk membiayai penghujat. Terang benderang sekali kalau udah seperti ini. Dan sekali lagi ya, yang ngomong Sofiatul teman-teman, Lani Ekowati bukan saya. Dan kita dengarkan dulu supaya jangan jadi fitnah, supaya teman-teman punya bukti bagaimana Lani Ekowati yang mengungkap ini semua. Tidak semua orang yang akan masuk grup itu. Jadi ketika ada narasi-narasi di luar sana yang perlu kita bereskan di dalam, sebaiknya kita bicaranya itu di dalam grup gitu Bang Sofi. Jadi itu tidak akan banyak orang, tidak akan puluhan orang, atau itu hanya sedikit orang yang akan dalam grup itu. Mungkin gini Bang Pavel, saya nggak perlu masuk grup, kan ada Pak Erben tuh. Bang Pavel udah cukup, saya nggak perlu. Tapi niat saya baik gitu kan, ayo kita sama-sama saling berbenah. Nggak kayak dua orang ini nih, yang biasanya provokasi nih, Bintang sama Nah, tuduhan sudah mulai berlaku teman-teman. Lu memang kau itu Teman-teman. beo. Berlaku betul segala tuduhan. Iyalah, aduh bro, udahlah Ya, bro, aduh. ngaca lah. Please. Ya Please, sudahlah kawan-kawan. Justin. Coba. Ngaca lah, Coba kita harus, Pepian. gini kawan-kawan, kita harus punya dulu niat baik dulu deh. Itu paling utama. Kalau kita terus saling curiga, ya Ini kita Papel, nggak ada untungnya gitu loh bro. Papel, host yang terhormat. Tadi dengar nggak pernyataan Justin? Saya akan lawan terus Halo, Edis TV. Saya Sabar, paham. ntar Justin asal gue ngomong kenapa sih nggak di mana nggak di mana. Kau ini kau Sabarlah Justin, gue yang ngomong dulu. Sabar, sabar. Dengerin, Piang. Tarik Piang. napas, tarik Utangmu napas. dibayar dulu, Piang. Tarik napas, Utangmu nanah dibayar dulu, mulai. Piang. Yang begini yang mau rekon. Ya, Yang begini yang mau nih, rekon. yang malas-malasin Edis tuh dia nih. Yang begini mau rekon nih. Kau ini utangmu dibayar dulu. Nah, langsung nah. utang mengutang di bawah-bawah teman-teman. Lah, ya Bayang emang kamu yang tuh begini utang yang mau sebenarnya. rekon, Pavel. Yang Aduh, begini ini yang nih mau orang yang malas-malasin bersama-sama sudah dengan mau kita. damai, dirusak oleh si Apiang ini. Nih, yang begini mau. Ya yang begini Yang nih, yang begini. tukang manas-manasin. Utang di bawah-bawah. Lah ya kau ini makanya ngaca. Justin, gue punya utang sama lo apa tidak? Justin, gue punya utang lo sama banyak punya utang utangmu apa kok tidak? banyak orang. Utangmu kok banyak orang banyak tuh. bukan sama lo. Alah, ngaku berarti kau kan tukang utang. Sama lo ya, gue tanya sama lo, gue punya utang apa enggak? Shalom. Lu ngambek sama gua karena nggak gua utangin, marah. Artinya gue Bang punya Pavel. utang apa enggak sama lo? Iya, lu maksa mau ngutang. Nah, kagak kan? Artinya ya kau ngaku utang ke banyak orang. Justin. Aduh. Shalom semuanya. Dari dulu nggak berubah Salam. Justin. Obat Apiang lah. dari dulu nggak Jadi- berubah. Salam Bang Justin, salam Pak Yon, Kak Sofi, Ya, Bang salam, Bintang, Pak Fendi. Kak Salam, Denful, ya. Sehat selalu, semuanya Pak Bang Fendi. Eagle. Ya, kita sudah tua, kita sudah dewasa rohani dan kita juga sudah tua. Janganlah lagi dibahas tentang yang begituan ya. Kalau saya Bang Pavel setuju dengan yang dibilang sama Kak Sofi tadi. Bang Pavel juga mungkin sudah lihat bagaimana grup-grup yang pernah kita buat waktu di YouTube dulu ya. Ujung-ujungnya pasti ribut Bang Pavel. Bang TR tuh Bang Taparagi sudah berkali-kali buat grup. Ujung-ujungnya juga pasti ribut. Nah cuma bagaimana kita sekarang, mari kita berjalan di rel masing-masing ya. Dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Saling menolong, saling membantu, saling mendoakan, saling mengingatkan. Ini jauh lebih baik. Kita lihat aja sekarang. Komal A membongkar si B, Komal B membongkar si C. Itu terus yang terjadi dan tidak selesai-selesai. Saya kadang curiga ya, siapa di balik ini semuanya?
Siapa yang Justin, bisa Bang Pendi. memecahkan upload ini semua? Justin di Sehingga balik ini semua si Justin. enggak, janganlah begitu Pak Yon. Jangan lagi dicongkel-congkel. Oke, Kita sudah sorry. Oke, saya turun dulu ya. Maksudnya ini tadi sudah mau bagus-bagus loh, sudah mau klimaks. Saya berharap tadi Bang Ion naik itu supaya semakin mendorong ini ke atas, tapi ya ribut lagi deh. jangan lagi dicongkel-congkel. Ya, silakan Bang Pendi. Itu Pak Ion. Itu sih dari saya Bang Pavel ya. Ya, kita berdoa. Saya berpikir begini Bang Pavel. Siapa sih di balik ini semua siapa? Kenapa bisa terjadi keributan? Saya selama jadi orang Kristen belum pernah melihat keributan apologet seperti ini. Belum pernah. Membongkar data pribadi, datang ke rumah orang, ya, datang ke tempat orang lalu dengan tujuan membongkar. Saya belum pernah melihat. Sudah 10 tahun lebih saya menjadi orang Kristen. Sudah 6 tahun saya di media sosial, khususnya di YouTube. Dan sudah jalan 4 tahun saya di TikTok. Baru kali ini terjadi keributan yang sangat luar biasa di tubuh para apologet, khususnya di TikTok. Apakah kita punya sifat iri satu sama yang lain? Kalau ada, kita harus selesaikan. Harus selesaikan supaya kita tidak iri dengan si A, tidak iri dengan si B, tidak iri dengan si C, tidak iri dengan si D. Benar-benar kita harus selesaikan, dan kita harus selesai juga dengan diri kita sendiri. Saya pernah berkata, jangan-jangan si A iri dengan si B, sehingga yang dibahas itu terus tidak selesai-selesai. Tidak selesai-selesai. Kenapa bisa seperti itu? Tapi kalau nanti kita bilang iri, ada yang tersinggung. Kalau kita tidak bilang iri, ini terus yang dibahas. Jadi judul yang Bang Pavel buat, Damai Yuk, ini sudah bagus. Tapi apakah bisa berdamai? Selama tidak ada lagi yang mencongkel-congkel, itu bisa. Ya, caranya bagaimana? Saran saya bukan dengan cara kita buat grup, tetapi masuk ke komal-komal yang mencongkel komal lain, masuk, kasih paham di situ, kasih masukan supaya tidak mencongkel-congkel. Kapan kita masuk? Ketika komal itu mencongkel. Contohnya ketika saya mencongkel Kak Grateful misalnya. Begitu saya lagi mencongkel Kak Grateful, saya menghina Kak Grateful, Bang Pavel masuk ke komal saya, Bro Pendi, janganlah kau bahas Kak Grateful. Biarlah dia penginjilan dengan cara dia sendiri. Kalau dia punya salah, tegur baik-baik. Nah, begitu juga ketika Kak Grateful mencongkel-congkel saya ataupun menghina-hina saya. Ada Bang Pavel langsung masuk ke tempat Kak Grateful. Janganlah Kak Grateful menghina Bang Pendi. Bila perlu kasihlah mawar-mawar ke Bang Pendi. Kan begitu. Kasih kopi-kopi ke Bang Pendi. Seperti itu Bang Pavel. Kalau tidak Bang Pavel, itu seperti Kak Sofi bilang tadi. Itu benar-benar terjadi. Ini katakanlah seperti Bang Pavel bilang tadi. Kita akan seleksi orang yang ada di grup. Saya sudah masuk ke beberapa grup. Di situ Bang Pavel, orang yang kita anggap hebat itu justru menunjukkan kehebatannya, bahkan ya bisa merendahkan teman yang tidak hebat. Semua grup apologet yang saya masuk, saya sudah keluar. Kenapa? Karena ribut di dalamnya. Dan Bang Pavel pasti Jangankan masuk grup apologet, grup Al-Hayat aja gue bubarin. Apa Kak Sofi? Grup gue aja gue bubarin. Grup Kak Sofi sudah dibubarin, sudah berkali-kali Kak Sofi buat grup kalau nggak salah ya. Habis itu Bang Taparagi juga sudah berkali-kali buat grup, dibubarkan semua. Bu Sopi, sebentar Bang Pendi ya. Bu Sopi, klarifikasi Bu Sopi, apakah saya dulu timnya Bu Sopi di Al-Hayat? Enggak, kita enggak kenal. Oke ya. Tahu juga orangnya 500. Ya, dengar ya Pak Justin ya. Pak Justin dengar ya. Bang Pavel, itu dari saya, tapi niat baik Bang Pavel ini sangat bagus. Saya harus acungi jempol. Semangat selalu Bang Pavel, dan bagi kita Pak Pendi, saya anggap Pak Pendi sama Bang Pavel masih netral ya. Saya sangat mendorong yang namanya rekonsiliasi. Bahkan Bang Edis mengatakan, kenapa sih kita harus begini? Justru Bang Edis tuh pengen merangkul semuanya supaya bersatu. Tapi kalian itu ya sungguh keterlaluan, ya. Bukannya mengademkan situasi, malah makin manas-manasin, ya.
bikin viti-viti, menyerang Bang Edis dan sebagainya. Bang Edis itu orangnya humble, saya beritahu Anda. Dan yang di belakang kami itu bukan apologet-apologet macam kalian begini. Ketua sinode-sinode besar. Yang nggak mau sebutkan namanya, kalau sebutkan namanya nanti keungkap itu. Ya. Yang menasihati kami itu bukan kalian ini, bukan orang-orang TikTok ini, bukan. Ya. Ketua sinode gereja-gereja besar, saya kasih tahu Anda yang di belakang kami ini. Itu nggak ada apa-apanya dari mereka yang udah buka gereja di mana-mana. Bukan cuma gembala satu gereja ya, ketua sinodenya. Jadi kalian tuh kayak sok mau nasihatin Bang Edis, mau membungkam mulut Bang Edis. Ada yang mau bungkam, Bu. Jadi gini aja. Saya mau izin turun, Bang Pap. Jadi ginilah. Kalau memang semangat rekonsiliasinya memang sudah mentok ya. Bang Pavel ini yang kedua ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita punya hak jawab, dilindungi oleh undang-undang. Kami akan merespon secara terukur statement-statement yang berpotensi untuk mendistorsi iman Kristen. Jadi seperti itu aja. Kalau memang selama ini cara saya terlalu keras, ya karena memang dari tadi kayak gini terus, kita udah punya itikat. Sebentar, saya ke Bang Pavel dulu, saya mau turun. Jadi gini aja Bu Sofi, ya sudah ya. Dari tadi kan Ibu Sofi diajak ngomong juga nggak ngomong. Saya udah gerah. Jadi kayak ini loh, saya tidak pernah menyerang Bu Sofi, tetapi Bu Sofi yang menyerang apologetika kami. Kami menanggapi Edis itu secara terukur. Jadi kayak gini. Ya sudah kayak gini aja. Kalau memang ini nggak bisa direkonsiliasi, ya sudah, saya akan terus melakukan respon terhadap pernyataan-pernyataan Edis. Ya nanti Bang Pavel nasihati saya kalau terlalu kasar atau keras, ya saya akan coba kurangi. Tapi intinya jangan halangi hak kami dalam berapologetika. Itu aja. Siapa Edis? Saya nggak pernah ngebahas kalian kok. Ya udah, oke. Ya. Dia baru ngebahas dia. Ya sudah, kami menggunakan hak jawab di Indonesia. Pavel, lihat nih ya. Ini Bu Sofi, Bu Sofi tolong saya begini. Nanti Ibu bicara. Tahan dulu begini Bu Sofi. Bu Sofi begini ya. Sebenarnya dari awal tadi kalau saya dengar dari pernyataan Pak Justin, Ibu Sofi itu sebenarnya penengah yang paling bisa didengar. Bukan saya. Ya, tapi Ibu Sofi, makanya saya pernah DM Bu Sofi, tapi mungkin karena banyak DM belum dibalas. Saya rindu sekali loh Bu Sofi. Maksudnya Ibu Sofi itu ya boleh dibilang bisa jadi penasehat, ya, bisa jadi penengah. Karena gini, Ibu Sofi punya hubungan dengan Amerika, punya hubungan juga dengan kita di Indonesia. Makanya Ibu Sofi ini kalau bisa mengerti hal ini ya, saya rasa ini akan sangat indah dan sangat damai. Ya. Pak Justin itu pasti kalau Bu Sofi bicara pasti Pak Justin itu dengar gitu loh. Makanya saya rindu sekali kita buat komunitas yang memang kecil aja Bu Sofi, khusus saja supaya ini jangan berbalas-balas pantun kita tidak akan kelar-kelar nanti gitu loh. Akhirnya penonton itu hanya dengar ribut-ribut aja gitu loh Bu Sofi. Maksudnya Bu Sofi kan punya kedekatan dengan Bang Edis dan lain sebagainya, ya punya kedekatan juga dengan kita-kita kan, ya kita semua kan satu grup juga dulu. Jadi saya rasa kalau ada wadah itu Bu Sofi, ini akan sangat indah gitu loh. Percaya saya, Pak Justin itu pasti akan dengar gitu loh. Mau bagaimanapun Bu Sofi, Pak Justin, ya Pak Erben dulu kan akrab, bagus sekali dan sangat indah begitu. Hanya masalah-masalah kecil-kecil yang akhirnya bisa ribut. Saya rasa hal ini masih bisa diperbaiki Bu Sofi. Kalau punya niat yang sama, hati kita sama, ya tujuan supaya pengabaran ini semakin luas, pasti ini akan terjadi. Hanya persoalannya mau ego kita yang masih tinggi terus ya tidak akan pernah bisa gitu. Dari pernyataan Pak Justin tadi sudah jelas Pak Justin itu sebenarnya rindu dengan Bu Sofi. Ya, rindu dengan Bu Sofi. Itu aja sebenarnya Bu Sofi. Silakan Bu Sofi. Sebentar Bang Pavel. Bang, itu saja dari saya. Semangat selalu Bang Pavel ya. Sukses selalu. Nanti kita telepon-teleponan. Dan semuanya ya, sehat-sehat, sukacita selalu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus berkati kita semuanya.
Shalom Bang Justin, sehat selalu. Kak Grateful, Bang Eagle, Bang Bintang, Kak Sofi, sehat-sehat. Tuhan berkati. Pendi, Tuhan memberkati Bang Pendi. Amin. Shalom, shalom, shalom. Bang Penny, mengenai masalah DS, itu nanti tolong komunikasikan dengan saya ya. Oh, udah turun dia malah. Ya sudahlah. Oke, Ibu Sofi, itu sebenarnya ini kerinduan seorang adik kepada kakaknya, itu aja sih. Coba Ibu Sofi tangkap dulu poin ini. Enggak, saya tanya, loh, justru itu yang dirindukan Bang Edis. Ya, Bang Edis itu merindukan, jangan kalian tuh framing-framing kalau ada masalah. Bang Edis tuh 5 jam loh Papa di koma mana yang mengatakan saya sesat naik ke koma saya. 5 jam Pak Pavel, dari saat jam 5 pagi. Ini Bang Edis mungkin udah live nih. Jam 5 pagi saya kerja sampai jam 10 pagi. Tidak ada satupun yang masuk. Bom nggak masuk, Justin nggak masuk, Wawan nggak masuk. 5 jam ditunggu di koma dia. Bang Edis masuk ke komanya penggil TikTok, di-kick, ditendang. Di-kicknya kenapa? Karena dia nuduh kami pansos. Jadi jangan Bu Sofi boleh nanya nggak? Orang ini nggak ada bijak-bijaknya sih. Nggak apa-apa kalau nggak mau kamu nanya, nuduh nggak dia apa-apa. iblis. Ya udah saya izin Kamu nuduh turun. kita saksi Yehova kok. Kamu nuduh kita Bu saksi Sofi, Yehova. aku Loh, nanya boleh Anda nggak? Bu tuduh Sofi? saya makan perpuluhan, itu menyakitkan loh. Anda itu mulutnya juga rusak Kamu juga. kamu juga nuduh saya makan duit donasi kok. Loh, kapan saya nuduh Kamu begitu? nuduh Edis. Kamu bikin tuh. Get Mana? out. Cinta uang akan segala kejahatan. Loh, bukan, saya nggak nuduh Anda nyimpan donasi, gimana? Jadi Makanya. sudahlah kalau begini Bang Pavel, ya memang nggak masalah. Kita akan lihat ya. Saya pernah melawan Yohanes meskipun saya itu kecil, dikeroyok seluruh Kristen di TikTok, tapi sekarang hasilnya jelas ya. Ini kan Mikasa 8.000 penontonnya. Saya juga akan terus lawan Edis dan kita lihat apa yang akan terjadi. Jangan remehkan. Nonton 95, Mikana 8.000 penonton. Oke, pamit dulu Bang Pavel. Memang mereka niatnya nggak mau rekonsiliasi nih orang-orang. Gak mau rekonsiliasi. Kamu yang gak mau rekonsiliasi, bikin thumbnail kayak gini. Loh, kita bicara ke depan. Apollo get out, cinta akan uang, iblis TV, saksi Yehova, Bu Sofi, saksi Yehova. What the fuck? Orang ini memang dari dulu ini nggak pernah mau pada baik-baiknya ini orang ini. Kepahitan, kamu nggak mau kepahitan Sangat orang. baik, saya gak pernah hutang sama kamu. Ya, Ya lihat akan seperti apa di situ, lihat aja. makanya gini loh, kalau mau rekonsiliasi, jangan bikin yang seperti itu. Udah, nggak usah. Saya pamit turun Saya dulu. sama Glenn ada perbedaan pendapat, saya nggak pernah Nih, Bu membahas Sofi, itu kan tadi ngomongin ke depan. Apakah mau atau tidak gitu loh untuk ke depan? Yang kemarin Pak Justin tadi udah minta maaf. Sekarang aku tanya, kalau tiap hari kamu dikatakan kamu tuh iblis, menurut kamu gimana, Gren? Kita bilang ke depan malah dia nggak mau. Ke depan Bu Sofi, ke depan. Setelah ini gimana Bu Sofi? Susah Bang Pavel, emang spirit ini mereka ini. Spiritnya beda sudah. Gimana Bu Sofi? Ke depan mau nggak ke depan? Bikin thumbnail Wawan TV iblis kok, Wawan penginjil iblis kok, kamu bikin thumbnail iblis TV. Kayak gitu kok mau rekonsiliasi. Ya nggak usah. Kamu benahi hidup. Ya, oke, nggak masalah. Oke. Terima kasih Bang Pavel ya, Tuhan berkati pelayanan Bang Pavel. Terima kasih. Lihat hidupmu ke depan. Jangan berbuat dosa lagi kok, Justin. Terus sampai Pergi aja, kapan jangan kita berbuat terus kawan-kawanku, Jangan berbuat saudara-saudaraku? Mau sampai kapan kita gini terus gitu loh? Ayolah kawan-kawan. Oke teman-teman, sudah dengar. Dan sebelum kita lanjutkan, saya mau iklan sedikit teman-teman ya. Di bulan Ramadan ini, apalagi sebentar lagi kita akan merayakan kemenangan. Jangan lupa sediakan minuman yang terbaik teman-teman. Untuk para tamu yang kalian undang, yang akan hadir, yang akan jamuan di rumah kalian. Siapkan minuman terbaik, bukan hanya segar, tapi juga harus yang menyehatkan. Banyak orang ya, siapkannya sirup, minuman soda gitu kan. Kita tahu zaman sekarang nih ngeri teman-teman. Banyak orang sekarang kena gagal ginjal padahal masih muda. Ubah kebiasaan hidup itu teman-teman. Saya saja sekarang perbanyak buah jus teman-teman. Udah nggak berani minum yang aneh-aneh. Apalagi dengan usia yang sudah mendekati, ya makin tua gitu kan. Kalau orang bilang udah asar, tinggal maghribnya nih belum ya. Udah asar, bentar lagi maghrib ya. Bentar lagi isya nih, waduh. Jadi pastikan
Minuman kalian tuh selain segar harus menyehatkan. Apalagi kalau bukan mau di madu, teman-teman ya. Madu alami 40.000 sudah dapat setengah kilo. Dimana lagi kalau bukan di Maudi Madu by Jeffrens. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Kalaupun tidak biasa belanja online, bisa melalui nomor WA yang tertera. Oke, kita kembali ke tema pembahasan kita, teman-teman. Yang saya soroti dari pernyataan Sofiatul adalah mengenai organisasi dan sinode gereja besar yang mengatakan bahwa merekalah yang membackup, merekalah yang memantau, merekalah yang memastikan Edis dalam koridor pelayanannya. Artinya mereka tahu bahwa Edis ini penghujat. Mereka tahu Sofiatul ini penghujat. Dan sekali lagi ya, orang Kristen yang jujur pasti akan mengatakan Edis penghujat. Pasti akan mengatakan Sofiatul penghujat. Justin, teman dari Sofiatul, teman lama dari zaman dulu, satu pelayanan, satu grup. Justin sendiri ngomong apa? Kamu dari dulu nggak berubah, kerja kamu menghujat saja, itulah kamu lari ke Amerika. Saya rasa kalau kalian pakai hati nurani, kita semua akan sepakat bahwa Edis dan Sofiatul jelas adalah seorang penghujat. Kecuali ada orang Kristen yang berani mengatakan menginjak kitab suci agama lain, itu bukanlah penghujatan. Silakan kita diskusi ya. Sofiatul tercatat 3 kali menginjak Quran secara terang-terangan, teman-teman. Terang-terangan menginjak Quran, teman-teman. Bukan tidak sengaja, sengaja. Videonya ada, bukti-buktinya ada. Jadi kalau ada yang bilang dia bukan penghujat, mari kita diskusikan. Saya rasa hati nurani kalian juga akan berkata hal yang sama. Paling kalian akan bilang lah, kan dia membalas gitu kan. Ujung-ujungnya yang dipakai apa? Oh, dia membalas gitu. Kalian yang duluan gitu kan. Jadi kalau kamu kemalingan, maka kamu akan memaling rumah tetanggamu ya. Dan kamu akan mengatakan yang kamu lakukan itu benar. Wah, saya maling gara-gara saya duluan dimaling, Pak Polisi. Jadi saya nggak terima, saya dimaling, saya dibegal. Jadi saya begal kawan saya begal orang lain. Luar biasa. Kalian dengar sendiri teman-teman, bagaimana ya para Polikardus itu selalu berantem. Bayangkan, dana begitu banyak diberikan oleh organisasi di belakang mereka, tapi tetap tidak cukup untuk melepaskan dahaga rakus mereka. Tidak cukup untuk mengenyangkan perut mereka yang sangat serakah ini. Kita lihat teman-teman, dana tuh gede di mereka, luar biasa gedenya. Lu mau laptop dibeli ini, bukan yang murah teman-teman. Kita mau beli laptop 5 juta nabung. Saya beli laptop yang 10 juta teman-teman, itu butuh setahun loh, bayangin. Butuh setahun ngumpul ya. Mereka laptop 50 juta langsung dikasih sama donaturnya. Langsung dikasih sama organisasinya. Butuh alat apa lagi? Soundcard, butuh apapun untuk menghujat. Disediakan teman-teman. Tapi tetap antar mereka tidak akan puas. Akan saling sikut. Effendi Usman mengakui, Sofiatul mengakui ya, grup WA mereka itu isinya selalu ribut. Antar mereka selalu ribut. Coba lihat bagaimana buah dari ajaran ini. Nggak ada damai, nggak ada sukacitanya. Kalau memang ajarannya benar, pasti akan damai. Saya sampai detik ini ya, nggak pernah melihat ada grup WA apologet Islam yang berantem sampai ribut terus gitu, nggak ada. Saling sindir kadang-kadang bisa, tapi ujung-ujungnya ya udah damai gitu, selesai. Beda dengan mereka. Coba lihat mereka, sampai bisa bubar kan? Grup Sofiatul, Al-Mayat bubar, grupnya Pavel bubar. Oke, Sofiatul yang awalnya dianggap sebagai kakak besar, yang diharapkan bisa jadi penengah, bisa jadi penghubung antara Polikardus di Amerika dan Indonesia, malah sekarang jadi orang yang paling membenci apologet-apologet yang ada di Indonesia. Sofiatul berkali-kali menyampaikan dia tidak bisa percaya dengan apologet Kristen yang ada di Indonesia. Dia bilang penipu ini semua, pencuri. Dia nggak bisa percaya dengan yang di Indonesia, karena sudah berkali-kali dia bilang. Kalau sekali 2 kali, itu oknum teman-teman. Tapi kalau udah sampai
terus-terusan tanpa ada yang benar, bisa dibilang 100%-nya nggak benar, maka ini bukan oknum lagi, ajarannya yang salah. Ajaran yang salah, teman-teman. Sofiatul mengatakan Edis menunggu mereka untuk masuk, untuk meluruskan kesesatan mereka. Kesesatan Edis. Tapi nggak masuk-masuk. Ya iyalah, Edis kalau orang masuk, ujung-ujungnya dia bilang pansos, dia kick, dia suruh orang harus dengar omongan dia. Edis ini sudah lupa daratan, teman-teman. Edis yang sekarang berbeda dengan Edis yang dulu. Ini bisa kita rasakan. Bagaimana kesombongan Edis yang luar biasa sekarang. Padahal dulu dia ngemis-ngemis, teman-teman. Saya menilai secara objektif, teman-teman. Rudy Iskariot ngomong tuh tentang Edis dulu tuh benar. Dulu tuh Edis penjilat, teman-teman. Masih jilat sana, jilat sini supaya bisa dapat kesempatan. Tapi begitu udah di atas, angkuhnya luar biasa. Sombongnya luar biasa. Begitu juga dengan Sofiatul yang hidup dengan kepahitan. Kan dibilang sama Justin, kamu ini hidup dalam kepahitan. Ya betul. Dia kepahitan kenapa? Di Indonesia, dia diceraikan. Dia tersingkirkan. Hidupnya, waduh kacau, teman-teman. Begitu di Amerika, dia sudah membantu banyak sekali polikardus Indonesia, malah dikhianati. Ring satunya sendiri mencuri uang dari yayasan dia, menipu dia, membongkar rahasia-rahasia dia, mulai dari trisam, nama dia, alamat dia gitu. Ya kepahitan lah jadinya. Kenapa bisa kepahitan? Karena kamu membela yang salah. Beda dengan di Islam. Kalau kita berjalan, berjihad di jalan Islam, teman-teman, Allah yang sediakan semua. Saya saksi hidup, teman-teman. Saya pelakunya. Bagaimana Allah jaga. Allah yang jaga hidup saya sampai sekarang, teman-teman. Bayangkan, waktu saya ke Jakarta, saya tinggalkan semua, teman-teman. Saya tinggalkan usaha. Yang udah jelas-jelas itu pendapatan saya dari situ, gitu. Tapi Allah jaga sampai detik ini. Dan kalian tahu nggak, waktu saya dilaporkan berjilid-jilid sama Oten, butuh biaya bolak-balik Jakarta Medan. Allah yang siapkan semua. Walaupun ya dengan ikhtiar kita, jual ini, jual itu ya, barang-barang yang bisa jual kita jual. Bahkan ada satu waktu saya butuh uang tiket. Saya sounding. Dan kalian tahu, uang yang terkumpul sesuai dengan harga tiket, tidak lebih 50.000, tidak kurang 50.000. Bayangkan, teman-teman. Bisa pas-pasan. Dan saya screen video. Ya, tangkap layar. Mutasi rekeningnya saya kasih lihat, kores. Terkejut kita semua. Pas-pasan, nggak dikasih lebih. Dan nggak dikasih kurang juga. Jadi teman-teman, kalau kita berjalan di jalan Allah, kita membela agama Allah, Allah yang sediakan semua. Tenang kita. Beda dengan mereka. Mereka disediakan oleh si Bilis ya. Uang, kekayaan disediakan. Tapi nggak ada damai, nggak ada ketenangan, nggak ada sukacita. Saya kemarin ngobrol dengan Pak Haji Didi Miswar. Beliau punya cerita-cerita luar biasa. Itulah kenapa beliau sangat istiqomah dalam membuat sinetron-sinetron, film-film yang berhubungan dengan religi Islam. Yang Islami, coba lihat. Apa kurang Islaminya PPT gitu ya. Dan itu ternyata teman-teman setelah beliau mengalami perubahan, melihat langsung gitu. Bagaimana Allah jaga orang-orangnya. Dan panjang lah ceritanya nanti. Kalau kalian mau nonton, kalian bisa nonton di video kita sebelumnya ya. Dan sebenarnya sebelum rekam itu udah banyak kita ngomong gitu kan. Cuman saya lupa rekam, karena memang tujuan awalnya memberikan surprise Pak Haji yang ulang tahun gitu. Bukan mau rekaman. Karena sebelumnya kita mengunjungi ya saudara kita sebelumnya gitu. Dan karena alamatnya dekat, terus Kores bilang Pak Haji juga ulang tahun gitu, mau buat surprise, ya udah kita datang. Ngobrol itu teman-teman. Sampai sahur. Ya. Kita datang jam 12:30, jam 12 lewat gitu nyampe. Sampai sahur kita ngobrol. Mendekati sahur. Baru sahur di luar. Panjang sekali cerita-cerita luar biasa, teman-teman. Coba lihat kalau mereka selalu ribut popularitas,
Kalau nggak apa, masalah uang donasi. Justin dituduh makan uang donasi dan perpuluhan. Begitu juga dengan Sofiatul. Makan uang donasi, ya sama ini sebenarnya. Sesama penjahat kok semua ini. Semua polikardus itu selalu ujung-ujungnya ribut karena apa? Karena uang. Tunjuk kasih saya satu polikardus yang nggak ribut karena uang. Nggak ada teman-teman. Selalu ujung-ujungnya ribut karena uang ini. Nggak terima. Yang sana dapat lebih banyak. Merasa dirinya lebih pantas. Merasa dirinya lebih hebat. Harusnya dia yang dapat lebih banyak. Selalu. Ujung-ujungnya berantem karena itu kan. Karena keserakahan sama mereka. Selalu merasa nggak cukup. Karena yang dia kejar dunia teman-teman. Yang kamu kejar bayanganmu. Nggak akan sanggup kamu kejar. Kalau Islam kita kejar cahaya. Kita kejar Allah. Maka bayangan yang akan ikut kita di belakang teman-teman. Bayangan yang akan ngejar kita. Itu luar biasanya. Bedanya kita dengan mereka. Mereka sibuk dengan mamun. Kalau kita enggak. Kita kejar akhirat. Dunia kejar kita. Coba lihat. Bagaimana Allah menjaga hidup saya sampai hari ini teman-teman. Gak kekurangan saya. Walaupun banyak orang ya mengatakan lebih enak sebelah gitu. Uangnya banyak gitu kan. Tapi gak ada damainya gitu kan. Hari ini terkenal sekali. Besok jadi gembel. Berapa banyak apologet sebelah yang seperti itu. Merasa di atas angin gitu kan. Kayak Rudi Simamura. Wah, waktu hujan banyak uang datang. Wah, kencang gitu kan. Begitu masuk penjara hilang semua. Hilang. Hapus kontak. Blokir. Begitu juga dengan Dedi gitu kan. Merasa wah mantap gitu kan. Dengan menghina Islam dapat iPhone 16 Pro Max, 17 Pro Max ya. Begitu 17 Pro Max keluar beli langsung gitu kan. Dia pikir udah saatnya nih saya memanen semua gitu. Baru setahun Dedi nikmati, hilang semua teman-teman. Dedi Saputra yang udah masuk penjara. Penghujat. Nggak ada yang lama. Kenapa? Nggak ada damainya di situ. Dan sekali lagi Sofiatul sudah ngomong ya, bahwa yang mendanai hujatan ini sinode gereja besar. Dan itu di Indonesia teman-teman. Jadi saya berharap ini ditelusuri lah. Jangan informasi seperti ini dibiarkan gitu aja dong. Teman-teman juga bantu. Share video ini. Sampaikan. Mana tahu kalian ada punya kenalan, saudara ya, di pihak kepolisian, Mabes Polri, atau tim cyber. Sampaikan hal ini. Gitu. Harusnya diperiksa itu. Dicek aliran dananya. Ada nggak yang ngalir ke Amerika, ke Edis teman-teman? Kalau ada ke Edis ini kenapa nih kamu danai Edis nih? Dalam rangka apa ini? Kan nggak mungkin dia bilang, oh dalam rangka kemanusiaan gitu. Kenapa pakai uang gereja? Kenapa? Nggak masuk akal kan kalau ada yayasan gereja mendanai Edis gitu. Jelas-jelas Edis Sofiatul penghujat. Nah ini kita harap ya. Donaturnya bisa ditangkap. Kalau donatur pribadi mungkin agak susah. Tapi kalau donaturnya adalah sinode gereja, ini harus nih. Harus diproses teman-teman. Kalau pribadi memang agak berat nantinya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini teman-teman. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak ya. Udah mendukung channel ini. Dan ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Jangan lupa di check out ya. Mau di madunya, link pembelian sudah ada di deskripsi. Iklan dulu kita teman-teman ya, karena kita cari nafkah dengan cara menjual madu. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.